Ya, baik, kita segera mulai ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi di materi kursus ya. Ini pertemuan yang kedua di materi kursus, yaitu tentang Microsoft Office Excel. Nah, di hari Senin yang kemarin sudah dijelaskan ya tentang apa itu Microsoft Office Excel. Kemudian juga sudah mencoba mengerjakan job 1, yaitu latihan membuat laporan. Misalkan di sini dicontohkan adalah laporan penjualan buku di Semarang. Ada bagian judul, kemudian ada ini bagian judul yang paling atas sendiri. Kemudian ada judul kolom, karena bentuknya Excel itu terdiri dari tabel dan terdiri dari kolom dan tabel ya, seperti kolom dan baris. Seperti halnya kalau kita kemarin melihat tabel, jadi bentuk dari Excel itu kan terdiri dari kolom dan baris gitu kemarin. Nah, job 1 sudah selesai semua belum kemarin? Sudah bisa semua? Gampang ya? Oke. Kemudian job 2 kira-kira bisa mengerjakan? Sudah dikerjakan? Oh, belum ya. Nah, hari ini kalau job 2 sepertinya tidak perlu saya jelaskan ulang, karena temanya kan kurang lebih hampir sama nih. Jadi nanti job 2 untuk latihan pembuatannya kurang lebih sama, tapi nanti kita lewati, kita langsung ke job 3-nya. Hari ini materinya membahas tentang penggunaan fungsi if atau pemberian perintah untuk beberapa pilihan hasilnya nanti yang muncul di dalam sel yang ada nanti. Nah, di sini job 2 ya. Kalau job 2 ini kan kurang lebih temanya hampir sama. Mulai dari judul baris A1, ini saya contohkan dulu sekilas dulu. Kemudian baris kedua Jalan Majapahit, kemudian Semarang. Mulai nanti bagian judul, kode barang, nama barang, dan seterusnya. Ini penulisannya masing-masing judul kolom dibuat dalam bentuk satu kolom. Ini saya hilangkan warnanya dulu aja, tidak ada warnanya. Kemudian jadi semuanya nanti dibikin satu kolom ya, seperti kemarin. Format untuk Microsoft Office Excel, saya ulangi dulu aja, pengenalan lagi. Jadi cara membuka Excel-nya adalah yang pertama klik tombol Start pojok kiri bawah, kemudian kita ketik Excel atau EXC, nanti muncul Excel 2013 misalkan. Nah, klik dulu Microsoft Office Excel-nya, kemudian nanti muncullah Excel tampilannya seperti yang ada di monitor. Ini adalah tampilan daripada Excel dan sudah dijelaskan kemarin. Ada icon, ada toolbar, ada title bar, ada tombol minimize, ada restore, tombol close. Saya kira sudah bisa dipahami. Nah, kemudian juga di sana ada menu-menu pilihan, ada home, insert, dan lain sebagainya sudah dijelaskan. Saya langsung ke intinya, bahwa nanti di dalam kita mengerjakan di Excel ini terdiri dari kolom dan baris. Kolom ini posisi yang tegak lurus. Seperti kalau kita melihat tabel, Excel ini posisinya terdiri dari kolom dan baris aja gitu. Jadi lembar kerjanya yang membedakan antara Office A, B, C, ini yang membedakan adalah di lembar kerjanya. Kalau kemarin Microsoft Office Word, lembar kerjanya seperti dokumen, kertas gitu kan. Kemudian kalau kemarin kita latihan di PowerPoint, bentuknya seperti slide. Satu halaman gitu. Nah, kalau Excel, bentuk lembar kerjanya terdiri dari kolom. Kolom itu mulai dari kolom A, B, C, dan seterusnya. Dan terdiri dari baris 1, baris 2, dan ribuan di bawahnya. Jadi posisi lembar kerjanya terdiri dari kolom dan baris. Nanti membaca sel, jadi perpotongan antara kolom dan baris ini dinamakan sel. Di lembar kerjanya Excel ini, perpotongan antara kolom dan baris ini dinamakan sel. Jika saya berada pada posisi sel di sini, membaca sel ya, membaca sel, yang dibaca adalah posisi kolomnya dulu, baru barisnya. Jadi nanti kalau kita menggunakan Excel harus paham dulu, sel itu apa? Sel adalah perpotongan antara kolom dengan baris, namanya sel.
Nah, menyebut lokasi sel sekarang ini kita berada di mana selnya, maka membaca selnya ini harus dilihat dulu kolomnya, baru barisnya. Berarti kalau saya berada di sini, maka saya berada pada sel berapa? Berapa ini? Sel apa? Kalau saya di sini, membaca sel yang dibaca kolomnya dulu, baru barisnya. Berarti saya berada pada sel berapa? E3, gitu ya. Jadi membaca sel dilihat kolom berapa, baris ke berapa. Contoh lagi, saya berada di sini. Berarti saya berada di sel berapa? C8. Atau kalau melihat nama selnya sekarang ini saya aktif di mana, bisa dilihat pada bagian kotak yang namanya name box. Ini adalah menunjukkan lokasi sel kita berada. Oke ya, jadi membaca sel yang dibaca harus kolomnya dulu baru barisnya. Jangan barisnya baru kolomnya, jangan. Jadi yang dibaca kolomnya dulu baru barisnya. Jadi pahami? Jadi perpotongan antara kolom dan baris namanya sel. Membaca sel dilihat kolomnya baru barisnya. Jadi kalau saya di sini berarti sel C8. Artinya kolom C baris yang ke-8. Oke ya. Jadi seperti itu membaca selnya. Nah, selanjutnya nanti dalam ini contoh job 2 dulu saya jelaskan dulu. Job 2 untuk teknik pengerjaannya saya kira sama seperti kemarin, nanti baris A1. Jadi A1 itu sel di kolom A baris yang pertama. Gitu judulnya nanti dibikin laporan pembelian investasi. Ini nanti di rumah. Kemudian baris kedua A2, A3 ditulis seperti biasa. Ini baris A1, baris A2, baris A3. Enter, beri jarak. Seperti itu. Kemudian nanti untuk kode barang, nama barang, dan yang lainnya, ini dibikinnya satu sel. Contoh membuatnya job 2, bikinnya ini tadi contoh katakanlah sel 1. Saya insert dulu 2 kali, 3 kali lagi. Misalkan ini sebagai contohnya tadi saya bikinnya ini baris pertama A1, enter, baris kedua A2, baris ketiga A3, enter. Jika sudah sampai sini, kita tulis posisinya nanti berada pada normalnya kan rata kiri dulu semuanya. Kita bikin mulai dari kode barang. Kita ketik kode barang. Untuk nanti pindah ke sel sebelahnya bisa menggunakan tombol panah kiri, kanan, atas, bawah. Kalau kita ingin pindah ke sel sebelah kanan, gunakan panah kanan di keyboardnya masing-masing. Jangan keyboardnya temannya loh ya. Ini koncomu bawa pijat kayak pindah malahan. Dipijat, ditekan tombol sebelah kanan untuk pindah ke kanan satu sel. Kalau pengen ke bawah, tekan panah bawah. Ke kiri, panah kiri. Ke atas, panah atas. Jadi gunakan untuk perpindahan selnya pakai panah kiri, kanan, atas, bawah di keyboard masing-masing. Jadi pahami ya. Nah, maka nanti setelah diketik sel yang berikutnya A5, kemudian pindah ke sel sebelahnya, tinggal panah kanan, ketik nama barang, ketik aja, tidak usah di format dulu, ketik aja panah kanan, ketik jumlah, dan seterusnya. Nah, berikutnya ini harga barang harusnya satu sel ya. Harga barang ini adalah satu sel, maka posisinya ini saya hilangkan 1. Jadi harga barang, saya bikinnya harga barang. Jadi diketik aja harga spasi barang. Ini kemudian nanti untuk angkanya tidak usah dikasih rupiah. Nanti aja ya. Jadi ketik aja 3.000 tanpa ada titik, ada koma, tidak usah 3.000 langsung 3.000 misalkan seperti itu. Jadi jumlah juga sama. Berada di kolom jumlah, ini harga barang, total harga juga sama. Ini nanti kita bikin ada rupiahnya otomatis. Total harga di sini. Total harga. Kita geser sedikit. Kemudian potongan dalam rupiah. Potongan dalam rupiah, oke. Potongan ini ada 2. Total harga, potongan dalam rupiah 1 aja. Total bayar. Sampai sini. Ini sudah ya harusnya. Oh, ini potongan dalam persen, ini potongan dalam rupiah. Ini saya hilangkan 1.
potongan. Jadi ini potongan dalam bentuk prosentasenya, ini potongan dalam bentuk rupiahnya, gitu, dalam bentuk Rp-nya. Kemudian ini ada total bayar, saya hilangkan. Jadi intinya nanti di sini adalah dibuat satu kolom seperti ini. Sudah jadi. Sampai sini bisa dipahami dulu maksud ini. Jadi bikinnya satu kolom untuk judulnya masing-masing, seperti yang kemarin sudah dicoba. Nah, selanjutnya untuk bagian judul, supaya nanti judulnya ini rapi, maka kita atur tampilan bagian judulnya, judul kolomnya, mulai dari kode barang sampai nanti dengan total bayar. Kita seleksi dulu, kita rapikan bagian judul kolom tabelnya. Jadi kan kalau kita membuat laporan biar lebih rapi lagi gitu ya, maka kita bikin tampilan judul kolom ini lebih menarik. Jadi tidak hanya rata kiri, rata tengah, tapi dibuat rata kiri, kanan, dan atas bawah berada di tengah. Nah, maka cara membuatnya judulnya nanti tampak lebih rapi lagi. Posisi judul kita seleksi dulu dari mulai A5 di blok tarik ke kanan sampai dengan H5, gitu. Atau cara nyeleksinya boleh pakai tombol ya, klik di sel A5, tekan tombol shift plus panah ke kanan juga boleh. Shift panah kanan untuk menyeleksi satu sel ke kanan. Atau kalau posisinya berada di total bayar, pengen menyeleksi ke kiri, gunakan shift panah kiri, boleh seperti itu. Jadi seleksi bagian judulnya. Jika sudah judulnya ini kita seleksi, langkah berikutnya untuk merapikan tampilan judul ini, gunakan tombol center yang atas atau middle aligned namanya, kemudian center yang bawah. Jadi rata tengah yang atas, rata tengah yang bawah, dan gunakan tombol yang namanya wrap text. Center atas, center bawah, dan klik tombol yang namanya wrap text. Wrap text ini berfungsi untuk menampilkan teks yang terlipat. Kalau nanti kita mengetik judulnya terlalu panjang, kadang-kadang kan teksnya nggak kelihatan tuh, terlipat kan, ketutupan gitu kan ceritanya. Maka untuk menampilkan teks yang terlipat menggunakan tombol yang namanya wrap text. Jadi tinggal di blok judulnya rata atas, tengah atas, tengah bawah, dan wrap text. Ini sudah cukup. Kita klik tombol wrap text, maka nanti bagian yang terpotong akan terlihat. Jika belum terlihat, kemungkinan biasanya barisnya kurang lebar. Cara melebarkan baris yang akan dilebarkan, misalkan baris 5 kurang lebar, di angka bawahnya 5 ini, garis di bawahnya angka 5, klik tarik ke bawah. Biasanya dia kurang lebar kalau misalkan dia tidak tampil. Jadi posisinya untuk merapikan hanya sekedar supaya tampak tengah ya, kita blok bagian judulnya, center, middle leg, center, dan wrap text saja. Itu nanti untuk membuat judulnya supaya berada pada rata tengah antara horizontal dan vertikalnya, dia berada di tengah-tengah. Jadi pahami? Kalau pengen diberi warna boleh, silakan diberikan warna seperti biasanya. Gunakan masih di menu home, cari tombol yang namanya fill color, tinggal dikasih warna sesuai dengan selera masing-masing. Pengennya warnanya seperti apa nanti silahkan bebas warnanya. Tentunya kalau nanti memberi warna ya harus sesuai dengan antara warna fill atau warna backgroundnya dan warna hurufnya harus seimbang. Jika backgroundnya gelap, warnanya yang cerah. Atau sebaliknya, jika backgroundnya cerah, maka warna teksnya harus yang gelap supaya terlihat seperti ini. Nah, berikutnya, jadi nanti hurufnya bisa diganti ya. Jadi kalau tadi fill itu warna bagian dalamnya atau backgroundnya sel tadi. Kalau warna hurufnya pakainya yang font color biasa. Warna hurufnya tak ganti ya dengan warna yang berbeda. Misalkan warnanya warna yang lain lagi, misalkan boleh. Yang penting warnanya lebih kelihatan aja. Merah misalkan boleh, nggak apa-apa. Ditebalkan juga boleh, nggak masalah. Judulnya nanti silakan diatur sendiri aja. Itu untuk bagian judul. Nah, selanjutnya nanti dituliskan pada kode barang dan seterusnya. Seperti ini, seperti biasa ya ngetiknya. Kemudian
Jumlah juga nanti sama seperti biasa, jumlahnya 5 dan seterusnya juga diketikkan. Nanti kalau pengen rata tengah tinggal di blok rata tengah aja udah cukup, tinggal diatur sendiri posisinya. Kemudian untuk harga barang sudah diatur posisinya. Selanjutnya untuk menghitung total harga. Nah, ini rumus untuk menghitung total harga sebenarnya cukup sederhana. Rumus total harga ini kalau kita diminta membuat laporan. Kalau kita diminta membuat laporan, misalkan di situ ada data penjualannya, yang dijual kemarin misalkan ada 5 unit kertas misalkan. Harga barangnya per unitnya itu 3.000. Maka berapakah total harga yang muncul nanti? Maka rumusnya apa? Rumusnya apa kira-kira? Kalau melihat seperti ini, total harga rumusnya kira-kira apa, diapakan apa gitu? Ada yang tahu? Total harga, kalau menghitung total harga, ini kan perhitungan ya. Kalau menghitung jumlah total pakainya sum, itu nanti ada di bawahnya. Dan kalau mencari total harga, berapa harganya? Misalkan saya beli buku 5, harga bukunya 3.000. Berapa jumlah harganya? Totalnya berapa? Gitu kan? Maka rumusnya apa? Ada yang tahu? Jumlah dikali harga barang, gitu kan? Nah, maka rumus untuk total harga di sini, total harga kita hapus dulu ya. Rumus untuk total harga tadi sudah dijawab bahwa untuk nanti mengerjakan total harga, rumusnya adalah setiap kali kita memberikan rumus, kita harus awali dengan tanda sama dengan. Di dalam Excel ya, setiap kali kita memberikan perintah atau rumus diawali dengan sama dengan apa tadi? Jumlah dikali harga barang. Kalau perkalian dibulak-balik sama aja ya. Boleh jumlah dikali harga barang atau boleh harga barang dikali dengan jumlah. Boleh kan? Gitu. Nah, berarti total harga sama dengan kita cari sel jumlah. Yang dimaksud sel jumlah adalah bukan tulisan jumlahnya, tapi nilainya. Di sini kan berarti. Maka sel ini sel berapa? C6. Benar ya? Nah, untuk membuat rumusnya adalah sama dengan boleh dengan cara klik sel C6 di sini, boleh juga diketik C6, nggak apa-apa. C6 nggak masalah, dia akan ke sini langsung. Diketik boleh, diklik juga nggak apa-apa. C6 di sini, klik aja C6. Jadi makanya tadi di awal kita harus paham dulu nama-nama selnya tadi. Membaca sel harusnya apa? C6 itu kan kolom C baris yang ke-6, mewakili data angka 5 itu tadi. Bisa dipahami ya? C6. Kemudian diapakan tadi? Dikali, di sungai berarti ya. Dikali kan? Dikali. Nah, untuk perkalian bisa menggunakan tanda simbol aritmatika yang ada di pojok. Kalau di keyboard ya, kan ada tombol bintang, itu untuk kali, plus untuk penjumlahan, garis miring pembagian, kemudian min untuk pengurangan. Jadi sama seperti halnya aritmatika biasanya. Jadi bukan kalau kali itu X loh ya, bukan loh ya, tapi bintang. Bintang itu kali, simbol kali. Jadi kali tanda bintang kayak gini loh ya, bukan X, bintang dikali dengan sel harga barang. Berarti sel berapa harga barang? C6 dikali D6 seperti ini. Enter. Maka muncullah hasilnya total harga 5 dikali 3.000. Muncullah 15.000. Oke ya. Nah, kemudian rumusnya kan kalau kita lihat bisa dilihat dari formula barnya. Rumusnya adalah sama dengan C6 kali D6. Yang muncul hasilnya ini. Dia munculnya ini. Rumusnya bisa dilihat di formula ya, namanya kan formula, rumusnya gitu. Nah, kemudian rumus ini tentunya bisa kita duplikat untuk rumus di bawahnya. Gitu ya. Kemarin cara menduplikatnya dengan cara bagaimana? Klik apa yang akan diduplikat, diklik dulu kan. Kemudian pada bagian titik sebelah kanan bawah diapakan? Klik tarik ke bawah. Maka yang lainnya rumusnya sudah otomatis menyesuaikan.
5 dikali 4.500, maka 22.500 hasilnya otomatis. 5 dikali 1.000, 5.000 hasilnya otomatis. Nah, cara mengcopy yang lainnya selain dengan klik tarik ke bawah, boleh juga dengan cara klik bagian yang akan di-copy di sini. Setelah itu, double klik pada bagian titik di sebelah sudut kanan bawahnya. Double klik titiknya di sini. Kelihatan titik kecilnya di sini, sehingga muncul tanda plus hitam ya. Tinggal klik kiri 2 kali. Klik, dia nanti akan otomatis double klik titiknya. Di sini, klik. Double klik ya. Dia akan otomatis ngopi ke bawah. Jadi boleh dengan cara klik, tahan, tarik ke bawah. Boleh juga diklik 2 kali pada sudut di sebelah pojok kanan bawahnya itu. Klik aja, double klik. Maka dia akan otomatis mengopi ke bawahnya. Gitu ya. Jadi boleh klik tarik ke bawah boleh, double klik juga boleh, nggak apa-apa, bebas. Ini untuk mengisi rumus total harga. Berikutnya potongan dalam rupiah, potongan dalam prosentase dia sudah diisikan di situ. Ada potongannya 1,20%, ada 1% dan seterusnya seperti ini. Ada potongannya. Setelah itu diminta untuk mengisikan. Nah, ini diminta untuk mengisi data yang kosong di sana. Jadi yang tadi diminta untuk mengisi adalah bagian ini yang saya beri warna. Ini bagian-bagian yang harus diisi. Jadi yang lainnya sudah diinput ya, ini harus diisi sendiri maksudnya. Kan kosong. Kalau di contohnya di sini kosong. Ini kosong, ini kosong. Nah, maka kita selanjutnya diminta menghitung rumus potongan dalam bentuk rupiah. Sebenarnya di soal ini sudah ada untuk soalnya. Nah, di sini di soal itu sudah ada rumus total harga adalah sama dengan jumlah dikali dengan harga barang, gitu rumusnya. Potongan dalam rupiah adalah sama dengan total harga dikalikan dengan potongan dalam persentase. Kan muncul nilai potongannya rupiahnya. Total bayar, total harga nanti dikurangi dengan potongan. Kan sudah selesai. Gampang kan? Nah, rumusnya potongan dalam rupiah. Rumusnya tadi total harga dikali dengan potongan dalam persen. Berarti rumusnya ada yang bisa kira-kira ini? Rumusnya adalah sama dengan yang meyakinkan segi. Habis itu apa? Total harga sel berapa? E berapa? E6 dikali dengan potongan dalam persentase F6, gitu kan? Enter, sudah jadi. Maka nilai potongannya adalah 180. Jadi 15.000 potongannya 1,20% itu 180. Nanti di situ. Nanti kalau lihat hasilnya gini ya, 180. Gitu maksudnya. Nah, kemudian kalau tanda koma di belakangnya ini ada angka 0, kita bisa mengurangi. Pakainya ini ya. Kalau ingin mengurangi tanda 0 di belakangnya, ini pakai decrease. Kalau menambah increase. Ini mengurangi 0 di belakangnya angka terakhirnya namanya decrease. Decrease desimal. Kalau menambah 0 di belakangnya pakainya increase desimal. Decrease sama increase. Jadi ada seperti tanda 0-nya. Dikurangi aja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita copy ke bawah, sama cara mengkopinya ya. Cara mengkopinya tinggal kita klik 2 kali, maka dia akan otomatis ke bawah. Ini setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya akan 0. Gitu. Jadi nggak ada potongan maksudnya dia. Kita blok, kita bikin tata tengah. Total bayar. Total bayar tadi sudah disampaikan bahwa nilainya total bayar ini adalah total harga di sini, total harga dikurangi dengan potongan dalam rupiah. Jadi kalau kita membayar apa yang sudah kita beli, kita sudah ketahui bahwa di sana ada total harganya segini yang kita beli. Kemudian kita dapat potongan segini. Maka bayarnya adalah total harga dikurangi dengan diskonnya tadi. Muncullah total bayar yang harus kita bayarkan.
Gitu ya, jadi bikin laporannya kayak gitu. Rumusnya berarti apa tadi? Sama dengan E berapa? E6, kemudian dikurangi min ya, pakai simbol min dengan apa? G6. Sudah selesai. Rumusnya itu. Jadi tinggal kita sesuaikan aja, oh harga min dengan potongan. Enter. Maka muncullah nilainya adalah yang nanti harus dibayarkan sebesar Rp14.820. Kita copy ke bawah. Hasilnya sudah keluar. Nah, jika ini sudah keluar, selanjutnya pengen ada simbol mata uang bagian nilai yang berhubungan dengan uang di sini. Kita blok dulu. Jika pengen ada mata uang, kita misalkan pengen lebih dari ini, sepertinya materinya fungsi if nggak cukup nih. Kita sementara ini dulu. Kemudian nanti setelah ini selesai, job 3-nya diketik dulu. Biar besok masuk dijelaskan fungsi if, kemudian langsung praktek sudah siap filenya gitu ya. Jadi hari ini mengerjakan job sheet 2 sambil mengetik naskahnya job 3 untuk besok. Jadi biar cepat maksudnya. Nah, berikutnya harga barang total harga, ini kan harusnya ada RP-nya nih. Kita blok. Potongan total bayar juga sama ada RP-nya. Jika ingin menyeleksi lebih dari beberapa kolom, tidak urut ya. Ini kan tidak urut nih, kan tidak harus ada RP-nya kan. Maka kita kalau ngeblok ini kan semuanya kena nih. Saya nggak kena ininya, boleh nggak? Boleh. Kita ngebloknya boleh menggunakan cara seperti ini. Kita blok bagian datanya harga barang total harga, tekan CTRL, kontrol, blok potongan dalam rupiah dan total bayar. Gini. Jadi menyeleksi lebih dari satu kolom tidak berurutan nggak apa-apa. Pakai CTRL. Tekan CTRL. Kalau sudah dilepas dulu CTRL-nya, artinya kita ngeblok 4 kolom ya, 4 data. Jika sudah, kita bikin ada simbol mata uangnya. Kalau laptopnya ini sudah tersetting simbol mata uang, settingan di kontrol panelnya sudah dibuat dalam bentuk mata uang rupiah, biasanya kalau kita gunakan tombol ini, accounting number format, simbol gambar uang receh di situ, maka formatnya otomatis ada RP-nya biasanya. Otomatis. Cuman RP-nya dia nempel dengan angkanya di situ. Sedangkan saya pengennya RP-nya itu rata di sebelah kiri, ben rapi gitu ceritanya. Bisa dipahami ya? Jadi dua tampilan RP ini ada dua jenis tampilan. Cara menampilkan hasilnya nanti untuk format mata uangnya kita bisa gunakan di menu home, pastikan pilihnya di bagian ribbon number atau kotak dialog ya, dialog boxnya di sini. Nanti numbernya kita klik, namanya format atau number format. Kita klik di sini number bagian angka, jadi dia khusus untuk yang berhubungan dengan angka tampilannya. Kita klik format di number. Nah, nanti akan muncul tampilan kotak dialog namanya format cell. Di dalam format cell, nanti untuk pengaturan model mata uang rupiah khususnya ada dua jenis, ada accounting dan ada currency. Nah, kalau accounting dia modelnya angka RP-nya nempel dengan angkanya. Nah, kalau misalkan pengen RP-nya nempel di garis sebelah kiri semuanya, maka gunakan yang currency dan accounting ya. Jadi kalau accounting RP-nya nempel dengan angkanya, tapi kalau currency posisi RP-nya nanti dia rata di sebelah kiri. Kebalik ya. Kebalik. Nah, saya ulangi. Format ya. Jadi currency dia nempel di angkanya, tapi kalau gunakan accounting dia RP-nya di sebelah kirinya. Semuanya kayak gini. Harusnya ya. Ini formatnya sudah dikonvert, jadinya dia tidak sesuai. Dia harusnya rapi sebelah kiri. Contoh saya punya angka sendiri deh. Misalkan ini. Contoh ya, ini formatnya sudah berubah. Saya ulangi. 5 sekian, misalkan ya. Saya ingin ada RP-nya. Ada pilihan currency dan accounting. Kalau currency saya oke, maka RP-nya nempel. Tapi kalau saya pilihnya yang accounting, RP-nya dia akan nempel seperti ini. Dia sebelah kiri, cuman ini posisinya agak berbeda. Ini formatnya agak beda, soalnya ini hasil dari convert. Contoh aja deh, saya punya angka 5.000, misalkan ada 6.000, ada
100.000 misalkan, dan seterusnya. Ini contoh aja, saya blok datanya. Ini cuma membedakan aja ya, membedakan aja antara jenis format accounting dan currency. Kalau accounting saya oke, dia tampak seperti ini, RP-nya nempel di sebelah kiri. Tadi memang formatnya sudah hasil konvertan jadinya tidak sesuai. Tetapi kalau tadi saya pilihnya adalah currency ini, maka formatnya nanti akan nempel dengan angkanya seperti ini. Oke, RP-nya nempel ke angkanya. Itu maksud saya tadi bedanya. Oke ya, accounting dan currency. Nanti jika tidak sesuai dengan di currency ya gunakan yang accounting aja nggak apa-apa. Accounting, oke. Di RP-nya rata sebelah kiri. Kalau saya lebaran dia kiri semuanya. RP-nya gitu maksudnya. Di rata sebelah kiri. Jadi nggak usah diketik manual RP-nya. Di format aja pakai format number. Seperti itu. Nah, next berikutnya yang paling bawah sendiri. Yang paling bawah sendiri di situ ada diminta mengatur macam barang yang dibeli. Nah, di sini diminta maksudnya adalah berapa sih barang yang dibeli di situ. Ini kan seperti kayak laporan pembelian gitu ya. Yang dibeli itu ada berapa barang. Kalau hanya 10 data dihitung gampang. Oh, 1 2 3 4 5 10 gitu ya. Tapi kalau datanya ribuan, nah yang mau ngitung siapa? Nah, maka kita bisa menggunakan fasilitas di dalam Excel ini untuk menghitung dengan cepat. Berapa jumlah datanya? Barang ini kan datanya ya, data yang dibeli itu berapa sih gitu. 10 misalkan. Nah, 10 ini dari mana rumusnya? Kita hitung ya, macam barang yang dibeli. Harus bisa membedakan berapa jumlah barang yang dibeli dan berapa jumlah total yang dibayar gitu ya. Jumlah total yang dibayar itu data pertama ditambah data kedua, ditambah ketiga dan seterusnya. Kalau jumlah rekod 1, 2, 3, 4 gitu maksudnya. Nah, maka kita bikin yang pertama. Berapa jumlah barang? Rekod. Data. Banyaknya data. Berapakah data yang dibeli? Di sini misalkan. Menghitung jumlah rekod. Banyaknya data. Jumlah data. Saya tulis jumlah data. Jumlah data yang dibeli ada berapa? Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah kita gunakan perintah seperti ini. Rumusnya jumlah data sama dengan kita tulis namanya counta atau count itu untuk menghitung nilai data yang berjenis angka count. Tapi kalau yang dihitung itu adalah misalkan nama barang di sini tambahkan A, counta. Jumlah rekodnya berapa di situ barangnya. Contoh kalau ini saya menghitung tipe data angka, saya pakai rumus count tulisannya di sini, kurung buka, blok data yang akan dihitung rekodnya, blok datanya, kurung tutup, enter. Ini pakai rumus count, nggak pakai A ya, count, enter. Maka muncullah nilainya 10 di situ. Tapi kalau count ini dipakai untuk menghitung jenisnya datanya ini adalah bukan angka, misalkan kertas ini yang saya blok. Yang saya blokkan ini kan nilai H6 sampai H15 ya. Jadi artinya data dari kolom H6 sampai kolom H15 di sini. Ini data kan angka ya. Tapi kalau ini saya ganti B6 sampai dengan B15, kan tipenya ini huruf ya. Bisa membedakan angka dan huruf ya. Enter. Maka hasilnya 0, dia nggak terdeteksi. Karena ini huruf. Tapi kalau yang diblok adalah datanya huruf, maka perintahnya ditambahi counta tambah A. A itu untuk membedakan antara alfabet tadi ya, karakter yang dihitung. Count itu adalah untuk menghitung nilai dengan data angka. Kalau counta menghitung nilai berdasarkan data huruf. Di situ. Bisa dipahami maksudnya? Enter. Maka yang muncul adalah 10 nilainya. Ini counta yang dihitung di sini. Makanya counta. Kalau yang dihitung ini, makanya nilainya pakainya count aja, nggak pakai A. Count dan counta. Gitu. Tinggal data yang diblok yang mana. Berikutnya, menghitung total bayar tertinggi. Nah, di sini ada sekian data yang sudah dibayarkan nilainya. Manakah yang paling tinggi? Kalau kita mencari datanya hanya 10 gampang. Oh, ini yang paling tinggi. Nah, kalau datanya ada ribuan, repot kan mencari tertingginya yang mana?
Nah, kalau untuk mencari nilai tertinggi, rumusnya adalah ini tertinggi. Rumusnya mencari nilai tertinggi sama dengan, ada yang tahu? Kemarin sudah dijelaskan ya. Pakai rumus apa? Max kurung buka blok data yang akan kita cari nilai tertingginya, di blok semuanya. Kurung tutup, enter. Nilai yang paling tinggi adalah 145.500 di sini. Tertinggi 145.500. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah terendah, sebaliknya. Mencari data terendah. Rumusnya adalah sama dengan min kurung buka blok data dari atas sampai yang paling bawah, atau dari bawah ke atas juga boleh, nggak sama aja ya, yang penting di blok datanya. Min kurung buka blok datanya, enter. Terendah adalah 200 nilainya. Kemudian rata-rata potongan, berapa sih rata-rata potongannya yang dapat gitu, berapa rata-rata. Kalau menghitung rata-rata manual, sebenarnya rumusnya adalah jumlah total semua data dibagi jumlah banyaknya data. Ketemulah rumus rata-rata, gitu ya. Jadi kalau menghitung nilai rata-rata adalah dihitung semua total yang ada dibagi dengan jumlah rekod yang ada, banyaknya data, gitu ya. Jumlah total keseluruhan dibagi dengan jumlah datanya berapa. Mudeng maksudnya? Ketemulah nilai rata-rata. Jadi kalau menghitung nilai rata-rata adalah jumlah total keseluruhannya berapa dibagi dengan jumlah datanya berapa. Kalau 10 dibagi dengan 10, totalnya ini berapa dibagi dengan 10 data. Maka rumus untuk mencari rata-rata di potongan, yang dihitung rata-rata potongan ya, rata-rata potongan. Maksudnya yang dihitung berarti yang di blok di sini maksudnya. Nah, rumusnya untuk mencari nilai rata-rata adalah sama dengan average tulisannya, kurung buka, kita blok data yang kita hitung rata-ratanya, potongan ya, di blok dari potongan sampai yang paling bawah di sini. Tapi kalau yang mau dicari adalah rata-rata total bayarnya, yang di blok total bayarnya. Seperti itu. Jadi average kurung buka blok data yang kita pengen lihat rata-ratanya. Kurung tutup, enter. Rata-rata potongannya adalah sebesar Rp781. Rata-ratanya kan ada 180, ada 225, ada 350, ada 1380 dan seterusnya, rata-ratanya 781. Itu diambilkan dari jumlah totalnya data itu berapa dibagi dengan jumlah datanya itu. Maka ketemulah nilainya. Kalau menghitung jumlah total keseluruhan, total semua, total bayar ya, total semuanya, berapa sih total semuanya yang dibayarkan gitu. Kalau total keseluruhan itu artinya data pertama ditambah data kedua ditambah lagi dan seterusnya, muncullah nilai totalnya. Maka rumus total adalah sama dengan sum. Nah, ini rumus menghitung total keseluruhan. Sum kurung buka blok data yang akan ditotal, kurung tutup, sudah selesai. Itu rumus dasarnya, enter. Maka muncullah hasilnya. Kalau hasilnya munculnya adalah pagar seperti ini, artinya kolomnya kurang lebar. Jadi kalau nanti pas mengerjakan kok munculnya misalkan pagar seperti ini, jangan bingung dulu maksudnya. Biasanya komputer disalah-salahke. Wah, komputer rusak ki mesti. Wis bener rumusnya. Komputer disalah-salahke. Sebenarnya tinggal dilebarkan kolomnya. Klik, tarik ke kanan kolomnya, maka muncullah nilainya. Seperti itu. Nah, itu adalah rumus total keseluruhannya. Tinggal nanti dimodifikasi sendiri, diblok, kemudian dikasih dengan bingkai sendiri, border sendiri, cari di bagian menu home, di sana nanti ada pengaturan border and shading. Jadi kalau nanti pengen dirapikan lagi, dikasih bingkai-bingkai border, carinya di menu home, pilih border atau more border ya, kita bisa setting sendiri. Warnanya pengennya apa bordernya, silahkan disesuaikan. Saya pengennya hitam aja. Kalau pengen luarnya ini tebal, cari ketebalan dulu, klik bagian outline-nya, luarnya tebal misalkan.
bagian dalamnya saya pengen ada 2 garis, misalkan klik 2 garisnya, pilih yang inside, bagian dalamnya, garisnya 2, 1 juga boleh, nggak apa-apa. Kalau 1 ya ini aja. Ini kosong ya, ini kosong, ini bagian outline-nya, kemudian ini bagian dalamnya, inside-nya. Tapi kalau pengen dalamnya 1 garis ya tinggal klik model 1 garis, klik inside, boleh. Atau pengen garisnya patah-patah, boleh, klik inside ada, boleh, nggak apa-apa. Oke, jika sudah muncul tampak seperti ini modelnya. Oke ya, itu untuk contohnya, nanti silakan bisa disesuaikan sendiri. Nah, tipsnya sebenarnya, tipnya misalkan katakanlah ini adalah job 1. Misalkan ini adalah job 1, misalkan sheet 1 ya, di sini hasilnya. Tadi saya copy dulu. Misalkan ini adalah job 1. Maka nanti untuk mengerjakan job kedua, job 3, kita hanya cukup 1 file saja. Di dalamnya nanti ada banyak jobnya di situ. Misalnya ini job 1. Kita simpan, ini job yang kemarin katakanlah, simpan, misalkan kita save, cari lokasi menyimpan, seperti biasa disimpan di komputer masing-masing, dokumen, saya simpan di EDS, misalkan job Excel misalkan, Excel nama saya, contoh aja, simpan. Nah kemudian hari ini saya mau membuka kembali, katakanlah ini saya tutup, sudah saya tutup. Misalkan saya buka Windows Explorer, buka folder yang tadi saya simpan, saya pakai untuk menyimpan EDS, buka Excel nama saya, double klik. Ini job yang kemarin misalkan. Kalau ingin mengerjakan job berikutnya bisa di sheet sebelahnya. Kan ada 3 sheet ya biasanya ya. Nah, nama sheet ini bisa dikasih nama, double klik sheet 1, diberi nama misalkan job 2 hari ini, enter. Kita bisa menambah sheet baru di sebelahnya, klik tombol plus. Ini diberi nama job 3 misalkan, enter. Besok nambah lagi job 4 dan seterusnya. Tinggal kita bisa lihat di sana ada banyak job, 1 file itu. Bisa dipahami ya? Jadi kan nggak banyak file di dalamnya, hanya 1 file, di dalamnya ada banyak buku di situ. Kan lebih simpel. Oke? Tinggal kita simpan maka sudah terupdate. Jadi nggak perlu nyimpan-nyimpan lagi maksudnya. Tinggal save aja sudah diupdate. Ya, itu untuk pembahasan di sore hari ini. Sebenarnya mau ke fungsi if, cuman biar lebih matang dulu aja, biar besok nanti dijelaskan lagi fungsi if-nya. Mungkin sementara itu dulu, job 2 dikerjakan sampai dengan selesai. Jika masih ada waktunya, diharapkan nanti mengetik job 3. Job 3 diketik seperti ini dari judul sampai dengan yang sini aja. Untuk teksnya ini nggak usah. Jadi hanya mengetik dari laporan sampai dengan pendapatan ini aja udah cukup. Ininya nggak usah disimpan. Kalau punya flash disk disimpan di flash disk gitu. Oke ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nggak ada, gampang ya. Nah, selanjutnya silakan dipraktekkan. Harapannya nanti job 3 disimpan juga, biar besok langsung diterangkan, langsung praktek, biar cepat. Oke, langsung ke atas, nanti saya nyusul ke sana.